Bab 986. Lembah Meteorit. Setelah kedua kelompok bergabung, mereka terus menuju bagian gunung yang lebih dalam, yang memakan waktu beberapa hari. Dengan adanya Pangeran Klan Iblis dan Yunihu, efektivitas tempur tim meningkat pesat, dan Erikin tidak lagi bertanggung jawab atas tugas melindungi tim. Beberapa hari ini, Erikin terus menempa saat tidak ada urusan apa-apa, menggunakan berbagai biji roh yang dikumpulkan di pegunungan dan terus membuat pedang terbang. Hanya dalam beberapa hari saja dia telah membuat 5-600 pedang terbang. Dan dalam hari-hari ini, Yunihu juga tidak berani lagi mengganggu Erikin, seolah-olah telah dibuat trauma oleh Erikin. Namun dia melampiaskan amarahnya pada iblis monster yang tidak bersalah, membunuhnya tanpa keraguan, itu seperti dewa pembunuh. Sampai suatu hari, semua orang sampai di depan sebuah jalan gunung raksasa yang terhubung ke langit. Mereka berjalan. Tetuahu, menurut buku keluarga kuno, jika melihat pegunungan Liantian maka sudah dekat dengan lembah meteorit. Pangeran Klan Iblis Lijek berkata, menggunakan batu apung murni yang mengambang di sini, seharusnya cukup bagi kita untuk menemukan lembah meteorit. Saat dia sedang berkata, dia mengambil batu yang memancarkan aura ruang dan waktu, mengeluarkannya dari kotak, dan memberikannya kepada Tetuahu. Keluarga hanya memiliki sebuah batu apung murni ini, dan sisanya diserahkan padamu. Ketika Lijek mengeluarkan batu itu, matanya dipenuhi dengan keengganan. Pangeran Li, jangan khawatir, kali ini menemukan lembah meteorit untuk membuat kapal terbang ajaib, dan keluarga Li pasti akan memiliki satu. Tetuahu mengambil batu apung murni itu dengan kedua tangan, dan berkata dengan serius. Kemudian, Tetuahu mengeluarkan alat seperti kompas, dan meletakkan batu apung murni ke dalamnya. Tiba-tiba kompas bersinar terang, dan penunjuknya berputar ke satu arah. Tetuahu menghela nafas lega, berkata sambil tersenyum, benar saja, batu apung ini memiliki daya tarik tertentu antara satu sama lain. Selama ada sebuah batu apung, maka bisa memandu posisi batu apung lainnya. Ayo bergegas, kita jalan. Tetuahu mengarahkan kompas di udara, dan semua orang bergerak ke arah itu. Perjalanan ini cukup aneh, terkadang, kompas berulang kali menunjuk ke arah sebelumnya, seolah berputar-putar. Tetapi Tetuahu bersikeras, dan setiap orang juga selalu berjalan mengikuti kompas. Mengaum. Setelah berjalan sekitar 1 hari, raungan tiba-tiba bergema di seluruh daratan, dan semua orang melalui transmisi. Tiba-tiba sebuah lembah besar muncul di depan mereka. Pegunungan yang terhubung ke langit, seperti lengan besar, mengelilingi daerah itu. Hanya ada satu jalan masuk kecil untuk masuk dan keluar gunung, dengan auman iblis monster dari waktu ke waktu, bergema di lembah ini. Di lembah, bahkan ada lebih banyak kilauan darah memancar ke langit, berputar-putar naik dan turun di bawah matahari. Semua orang masih berada beberapa kilometer jauhnya dari lembah, dan semuanya bisa mencium bau darah tajam yang menyengat. Mata Tetuahu menunjukkan sentuhan sentimen. Yunihu dan Lijek juga terdiam, memandangi lembah dengan emosi yang campur aduk. Pada masa itu orang-orang 3 sekte menangkap klan iblisku ke dunia tersembunyi, dan ingin aku membuat batu asa untuk murid mereka. Klan iblisku menanggung beban berat ini. Di kedalaman gunung iblis monster, menemukan 9 altar yang ditinggalkan oleh klan iblis kuno, menginspirasi garis darah kuno, yang membuat klan iblisku tidak lagi dibantai sembarangan oleh manusia. Lembah meteorit ini adalah yang terkuat di antara 9 lembah, tetapi demi harta terkuat ini, juga menyebabkan pertikaian internal pertama di antara klan iblis, bertarung satu sama lain, menyebabkan korban jiwa yang besar, dan hampir menghancurkan situasi yang dengan susah payah diciptakan oleh para pendahulu klan iblis. Untunglah ada Kaisar Iblis Lingri pada saat itu, menekan perselisihan, dan menutup tempat itu dengan kekuatan magis surgawi, menghindari perang lain antara klan iblis.
Klan iblis telah melalui segala macam kesulitan, dan ada kedamaian hari ini. Tidak disangka hari ini, aku akan cukup beruntung untuk dapat masuk kembali ke lembah ini. Tetua Hu selesai berbicara, menyeka matanya, dan ada air mata samar bergerak. Ayah, kamu jangan terlalu sedih. Harta lembah ini sudah diambil oleh Kaisar Iblis Lingri, dan sebagian besar harta itu juga disegel. Kita hanya pergi untuk mendapatkan batu apung. Mungkin Raja Iblis juga tidak akan menyalahkannya, kata Yunihu. Tetua Hu mengatur emosinya, dan semua orang perlahan berjalan masuk ke lembah meteorit ini. Cukup ajaib, di luar lembah, bisa mencium aura darah yang kental, dan melihat kilauan darah terpancar ke langit, tetapi ketika memasuki lembah, semuanya tampak lenyap. Erikin melihat sekeliling, tempat ini seperti lembah biasa, kecuali lebih banyak tulang di tanah, dan ada sekumpulan titik cahaya yang terbang di atas kepala dan udara, cukup menarik. Tetua Hu, ini apa? Rini Zong juga bertanya karena penasaran melihat titik cahaya di langit. Ini adalah batu apung. Tetua Hu tersenyum. Apakah batu apung terbang di langit? Rini Zong terkejut. Tentu saja, benda ini bisa terbang bersama manusia, dan secara alami memiliki kekuatan untuk terbang. Sebenarnya salah satu tugas utama kita di lembah kali ini adalah menangkap batu apung. Master si penempa besi juga tersenyum. Dia dan Tetua Hu menemukan sebuah tempat terbuka di lembah, dan mengeluarkan sejumlah besar bahan pemurnian alat. Ada beberapa yang bahkan Erikin tidak mengetahuinya, tetapi ketika disatukan, samar-samar bisa terlihat penampakan kapal terbang. Tampaknya keduanya melakukan banyak persiapan. Semuanya, setelah menyempurnakan kapal terbang ini, batu apung harus dituangkan ke dalamnya secepat mungkin, jadi kita harus menyempurnakan kerangka kapal terbang di sini. Dan semakin baik kalian membantu dalam menangkap batu apung, maka semakin baik kami bisa membuat kapal terbang, kata Tetua Hu. Tolong Tuan Cheng mengatur formasi, agar tidak mengacaukan Reiki. Erikin mengangguk, dan membentuk formasi besar di samping mereka berdua. Bersamaan dengan itu, si penempa besi dan Tetua Hu menyempurnakan kerangka kapal terbang tersebut. Saat Erikin melengkapi gambaran formasi besar tersebut, keduanya sudah menghasilkan tampilan 4 kapal terbang. Kali ini membuat 4 kapal terbang, aku dan Tetua Hu, serta masing-masing satu untuk Pangeran Li, dan Tuan Cheng. Saat bahannya sudah terkumpulkan di kemudian hari, kita bisa membuatnya lagi. Tetua Hu, langit ini penuh dengan batu apung. Saat kami mengambil benda ini, apakah ada aturannya? Li Jack tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak banyak informasi di daerah ini, tetapi dari sudut pandangku, kecepatannya semakin cepat dan ukurannya semakin besar, seharusnya akan lebih bagus, dan yang kedua adalah warnanya. Aku telah memeriksa buku-buku kuno, batu apung ungu sepertinya memiliki tekstur yang bagus, tapi aku juga tidak tahu apakah ada yang lebih baik. Erikin dan lainnya mengangguk. Si penempa besi dan Tetua Hu harus menunggu di dalam formasi, maka Rini Zong dan Yunihu mewakili ayah mereka untuk menangkap batu apung. Erikin dan Li Jack juga bersiap dengan baik. Karena setelah menangkap batu apung, harus segera dimurnikan, keempatnya tidak dapat mengambil 4 buah batu pada saat yang sama, hanya dapat mengambilnya satu persatu. Semuanya, apakah kita berempat akan menangkap satu batu bersama-sama, atau memilih yang terkuat untuk menangkap 4 buah batu, atau mengandalkan keterampilan masing-masing? Li Jack memandang Erikin dan bertanya. Mengandalkan keterampilan masing-masing saja. Selain itu ayahku berkata bahwa batu apung ini sensitif terhadap lingkungan. Jika ada lebih banyak orang yang pergi, malah tidak baik, kata Yunihu. Aku juga ingin mencobanya sendiri. Rini Zong melirik Erikin, dan berkata. Dari mereka berempat, selain Erikin, semuanya memiliki kapal terbang di rumahnya masing-masing. Jadi tujuan menangkap batu apung kali ini, lebih dari sekedar mengejar kualitas.
Melihat ketiganya berkata demikian, Erikin tentu saja tidak akan keberatan. Aku duluan. Yuniho tidak bisa menunggu lama, dan memimpin untuk terbang, menuju titik cahaya di udara. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.